Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut hari ini akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik di bawah bimbingan Bapak Fasilitator Bapak Neno Hendrayatno dan pengajar praktik Ibu Suryati. Saya bertindak sebagai pengamat, Hanifah Jarwati, dan Pak Ai Anang sebagai coach, juga Pak Yogi Suhendra sebagai coach. Kasus yang akan kita angkat hari ini tentang apa, Pak Yogi? Tentang siswa yang suka mabal. Tentang siswa yang suka mabal. Mudah-mudahan acara coaching hari ini berjalan lancar. Amin. Dan Amin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, walaupun dalam keadaan ya sibuk di rumah dan di sekolah, tapi alhamdulillah menyempatkan waktu bertemu dengan Bapak. Oh iya, ada kabar istri Pak Yogi baru pulang dirawat karena sakit dan juga anaknya kecelakaan. Mohon maaf saya belum bisa nengok. Semoga istri Pak Yogi dan anaknya ada dalam keadaan sehat dan kita juga ada dalam keadaan sehat semuanya. Amin, alhamdulillah Pak. Kebetulan istri sudah membaik Pak. Putra pun yang kedua, alhamdulillah lah. Ya mungkin kendaraan mah gampang Pak lah. Iya, iya. Insya kalau nyawa enggak Pak. Iya, iya. Pak Yogi, sebenarnya saya ini sangat bahagia hari ini di tengah kesibukan Pak Yogi di sekolah dan juga istri yang sedang sakit, anak yang kecelakaan, masih bisa meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini untuk kita berbincang-bincang Pak Yogi, karena ada kabar bahwa Pak Yogi itu sedang memiliki masalah. Mungkin sebagai catatan, pembicaraan kita ini hanya kita berdua, jadi segala peristiwa atau kejadian dan orang-orang yang terlibat dalam apa yang akan diceritakan oleh Pak Yogi semuanya terjamin kerahasiaannya. Insya Allah Pak, syukur sekali karena saya pun sama. Karena ini rahasia buat kita juga dengan anak didik. Ya. Tapi intinya solusi yang kita dapatkan. Ya. Mungkin dapat menceritakan permasalahan yang terjadi di sekolah Pak Yogi? Iya begini Pak, saya kurang lebih 12 tahun mengajar Pak. Tapi baru kali ini saya menghadapi siswa yang nyeleneh Pak gitu. Maksudnya nyeleneh bagaimana Pak Yogi? Jadi susah diatur. Oh, gitu, susah Pak. diatur. Kemudian juga informasinya anak itu suka mabal. Oh. Maksud mabal teh datang dulu ke sekolah atau langsung tidak? Jadi ya itu setiap hari Rabu dan Jumat itu tidak sekolah Pak. Jadi di absennya itu apalagi setiap Rabu dan Jumat itu Pak. Kalau begitu mungkin ada harapan dari Pak Yogi, coaching kita ini dari hasil coaching ini dapat apa gitu? Harapan saya itu saya ngobrol dengan Bapak adalah mungkin mencari solusi Pak. Ya. Barangkali kalau oleh dua kepala beda dengan satu kepala Pak. Kalau dua kepala atau tiga kepala kan ya ada pemecahannya Pak. Iya, iya. Pak Yogi, saya paham Pak Yogi tadi bilang udah 12 tahun mengajar di SMP 1 Banyuresmi. Tentu sudah banyak pengalaman dan kekuatan Pak Yogi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Mengenai masalah yang sekarang dihadapi oleh Pak Yogi, siswa yang suka mabal, terutama hari Rabu dan hari Jumat, apa langkah-langkah yang Pak Yogi lakukan untuk mengatasi masalah ini? 2 minggu ini saya sudah melakukan identifikasi Pak dengan siswa satu kelasnya, kemudian dengan teman sekampungnya begitu Pak. Jadi kalau di informasi di teman sekelasnya bahwa siswa bernama Rizky ini itu dari rumahnya berangkat Pak, berangkat dari rumah, tapi sekolah tidak nyampe. Kemudian juga informasi dari Sinta yang satu kampung bilangnya juga sama begitu, dari rumahnya bareng gitu, tapi tidak hadir ke sekolah. Dari langkah-langkah yang
Pak Yogi lakukan dengan bertanya kepada temannya atau kepada tetangganya, hambatan apa yang diperoleh oleh Pak Yogi sehingga siswa tersebut tetap tidak bisa terjangkau masalahnya. Hambatannya yang pertama jelas dengan saya tidak bertemu. Kebetulan saya ngajarnya di hari Rabu dan Jumat juga. Gitu. Kemudian saya coba pada hari lain, saya coba masuk ke kelas atau melihat. Gitu. Ternyata ada anak tersebut. Tapi tidak semua guru juga mengizinkan Pak ketika jam mengajar anaknya keluar. Gitu. Oh iya. Gitu Pak. Hambatannya karena hari Rabu dan Kamis tidak bisa ketemu karena hari itu juga Pak Yogi masuk kelas. Kemudian guru yang lain, mata pelajaran lain tidak mengizinkan untuk memanggil siswa tersebut pas jam pelajaran di sekolah. Kalau begitu, langkah yang konkret apa agar anak tersebut bisa selesaikan masalahnya oleh Pak Yogi? Paling langkah konkret yang insya Allah saya akan lakukan adalah yang pertama, saya akan coba mencari informasi dari teman yang lain. Iya, iya. Apakah betul dia itu berangkat dari sekolah, dari rumah begitu. Kemudian apa alasannya dia tidak masuk sekolah di hari Rabu dan Jumat begitu. Dan alhasil dari temannya yang bernama Setiawan mengatakan bahwa di hari Rabu itu ada pelajaran matematika. Oh iya. Kemudian di hari Jumat ada pelajaran PAI. Cuman saya belum tahu pasti ada apa dengan pelajaran matematika dan PAI gitu. Padahal saya juga di hari Jumat dan hari Rabu kan masuk. Oh, iya. Sebagai wali kelas, mungkin Pak Yogi pernah menghubungi rekan sejawat guru mata pelajaran matematika dan PAI ini enggak? Sudah Pak. Saya itu manggil Bu, bukan manggil, karena ngobrol lah. Ya. Guru matematika namanya Bu Siti. Saya tanya Bu, kalau Rizky itu tiap hari Rabu tidak masuk sekolah, pada hari Rabu pas pelajaran saya dan pelajaran Ibu, tapi kata anak-anak yang dia takutin adalah pelajaran matematika. Oh iya. Kira-kira pelajaran apa sih Bu yang si Rizky ini dianggap susah sehingga dia tidak sekolah gitu. Guru matematikanya sebetulnya pelajarannya biasa-biasa saja, bisa dijangkau lah, cuma dianya aja tidak semangat untuk belajar. Oh iya. Termasuk juga dengan yang hari Jumat. Hari Jumat PAI dengan Bu Imas katanya ada hafalan surat pendek, doa sehari-hari dan Asmaul Husna. Katanya sih di situ baru hafal yang Asmaul Husna itu hanya 28, sedangkan yang sisanya belum gitu Pak. Jadi untuk sekarang nih Pak Yogi, prioritas utama penyelesaian masalah Yogi ini apakah masalah dengan menyelesaikan masalah Yoginya dengan orang tuanya atau masalah Yogi dengan guru mata pelajarannya dulu? Kira-kira yang paling dulu akan diselesaikan oleh Pak Yogi? Yang paling saya sebagai prioritas ya. Untuk menyelesaikan adalah saya akan memanggil dulu orang tua, gitu, memanggil orang tua kan si anaknya tidak bertemu. Ya. Sehingga saya akan memanggil orang tuanya, kita bersama-sama saling lah. Kita juga harus tahu anaknya bahwa setiap hari Rabu dan Jumat tidak ke sekolah, juga dikasih tahu dari informasi tadi pelajaran matematika dan PAI, orang tua pun harus mendorong supaya anak juga menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh mata pelajaran tadi gitu. Kalau dengan guru mata pelajaran yang lain ada masalah tidak dari hasil akademiknya misalnya? Tidak ada, Pak. Hanya dengan dua mata pelajaran tersebut. Mata pelajaran gitu. Jadi dia bilang bahwa matematika itu susah. Iya. Kayak itu sih susah kata si. Kata Rizky itu. Mungkin ada batasan waktu Pak Yogi untuk bisa menyelesaikan permasalahan Yogi ini. Rizky ini tentang waktunya kira-kira berapa minggu atau berapa bulan atau berapa semester anak ini Rizky ini dapat diselesaikan masalahnya sehingga dapat kembali belajar di sekolah dengan seperti biasanya. Saya akan coba menghubungi orang tua dulu, karena kebetulan kemarin saya dapat nomor orang tuanya. Iya. Kebetulan itu nomor HP-nya orang tuanya juga itu nomor HP kakaknya dari si Dewi lah. Saya akan coba menghubungi. Kalau misalkan orang tuanya
nyambung di telepon, maka saya akan tunggu di sekolah. Iya. Tapi kalau misalkan tidak nyambung, maka saya akan melakukan home visit begitu. Nah, mudah-mudahan dengan home visit tadi, ketika sudah bertemu dengan orang tua, insya Allah dalam jangka waktu 1 minggu saya akan menyelesaikan masalah ini gitu. Ya. 1 minggu, Pak Yogi. Selama 1 minggu ini, apakah Pak Yogi ini akan mengadakan membuat semacam kesepakatan dengan siswa atau orang tua siswa tersebut, atau mungkin dengan rekan sejawat guru yang mengajar 2 mata pelajaran PAI dan matematika, agar permasalahan yang dihadapi oleh Rizky ini bisa cepat-cepat diselesaikan? Karena kalau permasalahan hanya diselesaikan antara Pak Yogi sebagai wali kelas dengan Rizky sebagai siswa yang sedang bermasalah dengan guru 2 mata pelajaran, mungkin agak sulit. Bagaimana Pak Yogi? Yang saya lakukan adalah, yang pertama saya bertanya lagi kepada guru PAI. Mas mengatakan bahwa ketika anak itu menghadap Pak Yogi, insya Allah saya juga akan mempermudah gitu. Akan saya tugaskan dengan materi yang lain yang dianggap lebih mampu oleh dia, oleh si Rizky tadi. Begitupun dengan Bu Siti, kata Bu Siti, kalau pas materi ini dia menganggap susah juga, dia akan kasih tugas yang lain yang lebih ringan lah katanya, seperti itu. Yang penting Mbak dia hadir dulu, kalau tidak hadir tidak ada solusi. Kemudian juga dengan orang tua juga pasti saya akan melakukan kesepakatan. Jika anak itu terus mabal sehingga ada keterangannya alfa, maka di kesepakatan sekolah bahwa alfa itu tidak boleh lebih dari 17 hari. Jadi kalau dia sekarang itu sudah 13, maka kalau sudah 17 berarti dikembalikan ke orang tua. Sehingga sebelum itu terjadi, maka orang tua harus juga menyepakati hasil rapat dengan orang tua siswa dan komite dan sekolah, dan juga sama-sama lah kita buat semacam surat pernyataan bahwa tidak akan mabal lagi. Bagaimana dengan, kan biasanya kalau siswa sudah mulai tidak masuk beberapa hari, terutama hari Rabu dan hari Jumat, mungkin ada efek lain dengan siswa yang lain di kelasnya gitu? Jelas Pak. Jadi siswa yang lain merasa cemburu gitu. Cemburu, sepertinya wali kelas itu tidak bertindak ataupun lambat. Padahal kalau kita makan mencari dulu mana solusi yang terbaik. Itu ada imbas ketika dia tidak hadir beberapa hari ini, ya, dengan 13 anak-anak bilang sudah aja Pak dikeluarkan, gitu anak-anak, walaupun tadi itu belum sampai dengan 17. Untuk Rizky-nya sendiri bagaimana? Kan mungkin Rizky kalau mau masuk lagi merasa segan atau malu, untuk menghilangkan rasa-rasa seperti itu sehingga Rizky mau lagi sekolah, bagaimana Pak? Nah, langkah yang ketika nanti saya bertemu dengan Rizky, yang pertama adalah saya akan coba mendampingi Rizky dulu bertemu dengan guru mata pelajaran tadi yang PAI dengan yang matematika. Nah, ketika sudah bertemu, ada kesanggupan dari Rizky tersebut, ya langkah keduanya adalah saya membangkitkan dirinya agar percaya diri ketika masuk ke kelas. Dan insya Allah sebelum Rizky nanti sudah sepakat, sudah siap mau kembali belajar, sebelumnya saya akan menyampaikan kepada anak-anak kalau Rizky mau kembali sekolah, dan jangan kalian melakukan hal-hal yang tidak baik lah gitu, bully ataupun perundungan lah gitu. Jadi berjalan seperti biasa. Sebelum melakukan coaching, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Yogi dalam mengatasi masalah Rizky ini, kemungkinan berhasil itu berapa persen Pak Yogi? Insya Allah kalau ada keterlibatan dari guru mata pelajaran, teman-temannya, orang tuanya, termasuk juga dengan BK, saya yakin 80% saya akan berhasil. Kalau sebelum mengadakan coaching kita, sebelum melakukan coaching ya di angka 60 gitu. 60%. Nah, rasa saya sudah arah gitu. Mungkin itu sebagai bukti bahwa coaching ini sangat bermanfaat. Kemudian saya juga berharap mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi oleh Rizky dapat diselesaikan. Kalau begitu tindak lanjut setelah coaching ini apa yang akan dilakukan oleh Pak Yogi? Tindak lanjut yang saya akan lakukan jelas, saya sekali lagi akan mencoba, pertama adalah mengundang orang tua untuk hadir, apakah dengan undangan ataupun saya mau visit untuk menyampaikan tentang kasus yang terjadi pada anak.
Yang kedua, mudah-mudahan Rizky ketika hadir di hari-hari Senin daripada Rabu dan Jumat, walaupun tadi pas guru mata pelajaran tidak mengizinkan, mudah-mudahan Pak Profesor ya mau ngobrol dengan saya begitu. Iya. Terima kasih ya Pak Yogi. Semoga permasalahan Pak Yogi di sekolah bisa diselesaikan, langkah-langkahnya juga bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat hari ini. Terima kasih ya Pak Yogi. Selamat berjuang Pak Yogi. Terima kasih sama Bapak sama-sama. Sudah membantu saya meringankan beban saya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yogi. Sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Kabupaten Garut Angkatan 7 di bawah bimbingan Bapak Fasilitator Bapak Neno Hendrayatno dan Ibu pengajar praktek Ibu Suryati hari ini akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Tetapi sebelumnya perkenalkan saya Ayi Anang Surahman sebagai pengamat. Kemudian Ibu Hani Fajarwati sebagai coach dan Ibu Indriani Desira Irawati sebagai coachi. Hari ini kita akan membahas permasalahan tentang siswa yang tidak mau belajar dengan serius di kelas padahal anaknya memiliki potensi, inteligensi, dan kecerdasan. Marilah kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bu Indri. Hai Bu Hani. Alhamdulillah baik Bu Hani. Silakan duduk Bu Hani. Lama ya nggak ketemu. Senang sekali kita ketemu hari ini. Iya. Ada apa nih Bu? Kembali Bu Hani, saya mau curhat dulu nggak? Bu, silakan. Ada yang bisa bantu Bu? Iya Bu, ini ada anak saya gitu kan, kelas 6 ya. Dia itu apa ya, tidak mau belajar secara serius di kelas gitu. Jadi maunya dia itu main gitu. Apapun yang ada di depan dia itu dimainin gitu. Terus kalau misalnya saya lagi ceramah, tidak pernah bisa mendengarkan gitu. Meski di depan dia itu udah dimasukin misalnya supaya tidak bisa mengalihkan perhatian kepada saya, tapi ada aja gitu ngobrol sama temannya, padahal temannya lagi fokus-fokusnya gitu misalnya, jadi mengganggu temannya juga gitu. Jadi nggak bisa diem orangnya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi ada anak didik ilmu yang pada proses pembelajaran tidak mengikuti pelajaran saja. Iya betul gitu. Lalu Jadi kalau ini juga Bu, misalnya diskusi, yang lain berdiskusi, dia nggak sendiri aja gitu, gambar-gambaran apa gitu. jadi seperti itu. Tentunya kondisinya jadi situasi yang seperti apa yang Ibu inginkan? Saya itu ingin anak ini ya
supaya prestasi akademiknya meningkat. Nah, tadi saya akan melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan anak yang lebih diperhatikan gitu. Nah, saya juga akan berikan kembali dan apresiasi pada Najmi kalau misalnya nanti dia itu bisa menunjukkan perubahan pada sikap dan lain-lain gitu, termasuk pada prestasi belajarnya, sehingga diharapkan peningkatan prestasi belajarnya gitu. Saya juga akan memberikan kepada dia itu proyek pembelajaran di kelas yang bisa menumbuhkan motivasi belajarnya untuk dilihat dari kebutuhannya itu ya Bu ya. Itu karena bisa Ya betul Bu, bagus sekali, saya setuju dengan yang dibilang ya. Jadi saya memberikan tadi memenuhi kebutuhan akademik tersebut, ibu juga memberikan umpan balik dan apresiasi kepada kita ya. Mudah-mudahan apa yang ibu lakukan dapat berhasil Bu ya. amin ya, Amin. Resmi bisa meningkat lagi